Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya mujibas sailin ya mujibas sailin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wala yasihhu lan ora sah ora sah opo akdun nikahi akad nikah. Akad nikah tidak akan sah illa biwaliyin angin kelawan wali. Wa syahidai adlin lan saksi loro adil. Wa yaftakiru lan butuh sopo al waliyu wali. Wa syahidani lan saksi loro. Ila sittati syaraita maring 6 pira-pira syarat. Al-islami rupane Islam. Wal bulughi lan baligh. Wal aqli lan berakal. Wal hurriyati lan merdeka. Wal dzukurati lan sifat kelelakian. Laki gitu. Wadzukurati lan sifat kelelakian, wal adalati lan sifat adil. Illa annahu angin satuhune kelakuan. Terjemahannya hanya saja. Khobare anna iku la yaftakiru ora butuh
Apa nikahul dhimmiyati nikahe kafiroh dhimmi. Kafiroh dhimmi, perempuan kafir ahli kitab tapi dhimmiyun, dijamin oleh negara Islam, tidak memberontak Islam, ikut aturan-aturan Islam, itu kafiroh dhimmi. Tidak butuh ila islamil waliyi marang islame wali. Wala nikahul amati lan ora butuh opo nikahe amat. Ila adalatis sayyidi maring adile sayyid. Wa aulal wulati lan utawi luwih utamane piro-piro wali. Iku al-abbu bapak, thummal jaddu nuli kakek. Abul abbi rupane bapane bapak. Thummal akhu nuli sedulur lanang lil abbi wal ummi kadue seayah seibu. Summal akhu nuli sedulur lanang lil abbi kadue sak bapak. Summa benul akhi nuli anak lanange sedulur lanang lil abbi wal ummi kadue sebapa seibu. Subbabnul akhi nuli anak lanange sedulur lanang lil abbi sak bapak. Summal ammu nuli paman. Summa benuhu nuli anak lanange paman. Ala hadza tartibi ingatase ikira tertib. Wa idza udimat mongko lamun ora lamun mongko nalikane den sepiake opo al-asobatu ahli waris asobah minan nasabi saking nasab. Fal maula mongko bendara majikan al-mu'tiku kang merdeka akan. Thumma asobatuhu nuli piro-piro asobae maulal mu'tik. Summal hakimu nuli hakim. Summal hakimu nuli hakim. Wala yajuzulan ora wenang opo ayu sorriha nyento mertelaaken sopo wong bi khutbati mu'taddatin kelawan ngelamar wong wadon kang den iddah. Kelawan ngelamar wong wadon kang den iddah. Wa yujuzulan menang opo ayu arrido nyento nglirihake sopo wong laha maring khutbati mu'taddah. Wayang kihalan nikahi sopo wong ha ing mu'taddah ba'dang kidha'i iddatiha ing dalem sawise rampunge iddahe mu'taddah. Wan nisa'u utawi pira-pira wadon iku ala darbaini ing atase rong bagian. Sayyibatin rupane pira-pira janda. Wa bekarin lan pira-pira gadis.
Fal bikru mongko utawi gadis iku ya juzu wenang lil abi kaduwe bapak wal jaddi lan kakek opo ijbaruha memaksa bikr alan nikahi ingatase nikah wasayyibulan utawi janda iku la ya juzu ora wenang opo tazwijuha menikahkan sayyib illa ba'da bulughiha angin ing dalem sakwise balere sayyib wa izniha lan izine sayyib titik. Ini ada telepon ini, Pak. Masuk ke pasal tentang akad nikah. Akad inilah yang akan membedakan antara halal dan haram. Cuman sekedar akad ya. Dengan beberapa syarat, maka dengan akad ini hubungan yang haram menjadi halal. Pernikahan. Akad nikah itu nggak sah kecuali dengan adanya wali perempuan. Apa tujuannya wali? Wali itu tujuan diadakan supaya nanti kalau ada persoalan rumah tangga, sang suami itu bisa ngobrol, diskusi, dan musyawarah dengan walinya perempuan. Kemauannya sih mudah-mudahan gak ada masalah. Cuman namanya hidup, pada umumnya yang gak selalu mulus. Apalagi rumah tangga nih. Jangan kamu anggap masalah itu ada di pesantren saja. Karena kamu belum menjelajahi dunia lain, perkuliahan, dunia pekerjaan, dunia perdagangan, dunia bisnis, dunia politik, dunia rumah tangga. Sehingga kamu belum pernah ngerasain apa yang mereka rasain. Justru bisa jadi ketika kamu pindah ke dunia lain, kamu menganggap bahwa pesantren itu tempat yang sama sekali nggak bermasalah. Enak di pondok ya, nggak ada masalah. Waktu di pondoknya mah, wah masalah A, masalah B, masalah seakan-akan ada masalah. Ya masalah itu datang karena kamu belum muqabalah, belum munadharah, belum ada perbandingan kehidupan kamu dengan kehidupan di luar. Tapi setelah ngerasain dunia kerja atau setelah ngerasain dunia usaha, bisnis, politik, di situ bisa jadi kamu akan menganggap bahwa dunia saya saat remaja itu dunia yang sangat asik, dunia yang sangat enak, dunia yang non problem, dunia yang mulus-mulus saja. Sekarang nih di dunia politik persaingannya, Masya Allah. Satu dengan yang lain saling sikut, satu dengan yang lain saling serang. Atau di dunia perdagangan, persaingan antara pedagang dengan pedagang, dibikin capek hati.
hanya untuk mencari sesuap nasi, mencari nafkah. Atau di dunia kerja, teman-temannya, kawan-kawannya, tempatnya, bosnya. Manusia, kalau manusia itu sawang sinawang. Yang lagi sekolah pengen kerja, nanti setelah kerja jadi pengen sekolah lagi. Karena biasanya orang begitu pergaulannya nggak luas. Pergaulannya belum menjelajahi ke berbagai macam dunia, sehingga terlalu banyak syahwat dan keinginan. Enak ya kalau udah nikah mah, nanti bisa romantis sama suami, enak hidup bantuin mertua, ipar. Bisa jadi ketika lagi gadis itu mikirnya begitu. Bisa jadi kita punya keluarga baru, punya kakak baru, punya adik baru, punya mertua baru, punya mertua, hidup dengan suami, di situ bisa bantu-bantu mertua, masak apa dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi setelah betul-betul terjun ke dunia rumah tangga, justru kamu merindukan masa-masa remaja. Apalagi di dalam rumah tangganya itu ada masalah. Masalahnya bukan kecil, masalahnya besar. Cekcok dengan mertua, cekcok dengan ipar. Suami nggak ngebela istri. Kamu sebagai istri dikucilkan. Kamu sebagai istri kadang-kadang diusir. Kamu sebagai istri sering-sering disindir-sindir. Disitulah ngerasain air mata, ngerasain nangis, ngerasain sedih, ngerasain seakan-akan udah nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi kalau belum ngerasain mah memimpi-mimpikan, pengen nikah, pengen kawin, enak ya kayaknya ya, enak ya kayaknya. Tapi pengalaman itu ilmu. Pengalaman itu ilmu. Kamu belum belajar karena belum pengalaman. Hanya jare-jare saja. Bisa jadi kamu pengen nikah itu karena mendapatkan informasi dari seseorang yang nikahnya itu berhasil. Sakinah. Nikah aja enak, nikah mak punya anak, punya momongan, jajan dijajani nama suami. Diem aja dimanjain nama suami. Kamu bisa. Tapi setelah kamu benar-benar nikah, kadang-kadang kamu merasakan ketidakcocokan antara informasi yang kamu dapatkan dulu dengan kenyataan sekarang. Nah, dia cerita enak, kok saya begini. Makanya dalam menerima informasi, jeli. Bukan satu atau dua informasi yang kita serap. Kita harus menyerap informasi dari berbagai pihak. Pengalaman-pengalaman manis kita jadikan motivasi. Pengalaman-pengalaman pahit pun kita jadikan pelajaran. Oh begitu ya, udah bersuami. Iya. Kalau kamu nggak prestasi, kalau kamu nggak kerja, nanti kamu dimaki-maki sama mertua. Makanya kalau bisa kerja. Misal, itu mah misal. Salah satu motivasi. Enak bareng sama mertua loh, ada kan gitu. Punya orang tua baru, sayang sama ini. Mungkin dia, bisa jadi kamu ketemu mertua dengan mertua yang berbeda tipikal. Pas hidup bareng dengan mertua yang awalnya baik-baik saja kan. Ketika diajak sama calon suami itu kan baik-baik saja. Mertua nanya, manjain, ngehibur, ajak bercanda. Nanti kalau udah benar-benar hidup dengan mertua mah beda lagi. Makanya bisa saranin selektif nih, benar-benar sebelum masa depan kamu itu berhasil atau runtuh. Masa depannya ada pada pandangan kamu saat ini. Serius apa enggak kamu memandang seorang laki-laki? Apa hanya karena syahwatnya saja? Kalau karena syahwatnya saja, kalau karena cinta, dan kamu tidak mempelajari berbagai aspek yang ada pada calon suami, hati-hati, waspada.
Tapi kalau mulai dari sekarang kamu mempelajari ini suami ini siapa sebenarnya, keluarganya nih bagaimana, beragama atau enggak. Kalau beragama, mengaplikasikan agamanya apa enggak, hijau sama dunia apa enggak, ramah apa enggak, suka ngomongin orang apa enggak. Bukan berarti harus sempurna, bukan. Pasti orang mah punya kekurangan. Tapi seenggak-enggaknya kamu memilih calon keluarga suami yang sekiranya di masa yang akan datang nggak akan nyakitin kamu. Dengan ucapan-ucapannya, dengan sindiran-sindirannya, dengan omongan-omongannya yang nggak enak, dengan campur tangannya. Yang kamu harusnya hidup dengan suami itu sakinah, mawaddah, adem, tentrem, ayem, tiba-tiba dikontrol sama mertua. Keuangannya dikontrol sama mertua. Ditanya, diaudit habis-habisan. Gajinya berapa? Buat apa aja? Kamu uang dapat dari mana? Itu bisa beli gelang. Itu motor kreditnya sebulan berapa? DP-nya berapa? Oh ya hancur gitu. Kita nggak bisa ngatur rumah tangga sendiri. Karena rumah tangga itu seperti bahtera. Tiba-tiba ada yang mencekoki dari luar. Ngatur-ngatur urusan kita. Bahkan kita ingin mendidik anak kita saja itu diatur-atur. Jangan bentak-bentak anak, nggak boleh. Neneknya ya, biasanya. Atau kadang-kadang kita nyuapin anak. Ada nenek yang nggak setuju. Jangan selalu dimanjain dong, anak tuh. Itu punya tangan. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak punya ilmunya serba salah. Hidup dengan orang baru yang tipikalnya, karakternya berbeda tuh. Betul kita mah senang sama suami, kadang-kadang senang sama suami, nyaman sama suami. Tapi kalau tinggal satu tempat dengan mertua, dengan ipar, kalau mereka nggak ikut campur, nggak masuk ke kamar kita, nggak ngepoin isi kamar kita sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita hidup dengan mertua, dengan ipar, mereka selanang-selonong masuk ke kamar kita, megang-megang barang punya kita, mengaudit kita, nanya-nanya tentang penghasilan kita, tahu gaji suami kita, karena termasuk keluarganya, pengeluarannya buat apa saja. Ya kamu masih anak-anak namanya. Solusinya ya harus misah. Maka mencari calon keluarga suami ini nggak gampang ini. Karena bisa jadi mereka takhbib. Paham takhbib ya? Takhbib itu merusak rumah tangga kita. Yang kita ingin bareng-bareng sama suami ini dari nol. Susah bareng, seneng bareng, bahagia bareng, makan bareng, apa adanya bareng. Tapi karena dipantau terus di kanan, kiri, depan, belakang, ada ipar, ada kakak, ada adik, ada mertua, laki-laki, perempuan. Mereka ngelihat apa yang kita makan, nggak cocok komentar. Mereka lihat apa yang kita kerjain, nggak cocok komentar. Mereka melihat pendidikan kita kepada anak-anak kita, nggak cocok komentar. Mereka melihat perlakuan kita kepada suami dan perlakuan suami kepada kita nggak cocok komentar. Kira-kira hidup begitu tersiksa apa enggak? Tersiksa. Mending di pondok sekali ya. Diatur kayak gimana juga enak di pondok, sama-sama diatur sama-sama santri. Maka sebenarnya nggak apa-apa hidup satu rumah dengan mertua tuh nggak dosa, tapi efek sampingnya tuh banyak. Apalagi di situ ada ipar, iparnya laki-laki, kamu perempuan, orang baru. Suami kamu punya kakak atau adik laki-laki. Itu pun kamu harus menjaga aurat kamu, menjaga wajah kamu, menjaga komunikasi kamu. Kesulitan begitu. Wallahu a'lam kalau mereka syahwat apa enggak.
Tapi untuk mewaspadai diri itu ya kamu jaga auratnya. Kalau kamar mandi di dalam kamar sih ya nggak apa-apa kan, enak saja. Hidup di dalam kamar, ada kamar mandi, kemudian ada dapur di kamar. Tapi kalau dapurnya satu, kamar mandinya satu, dalam satu rumah, di situ kumpul ayah mertua, ibu mertua, kakak ipar, adik ipar, kamu. Kamar mandinya satu, dapurnya satu. Nggak baik banget itu. Ya kalau belum cukup uangnya buat ngontrak, buat beli rumah sih dimaklumi, nggak apa-apa. Tapi usahakan tuh misah. Kita tuh harus punya privacy sendiri, anak-anak. Jangan sampai apa yang kita kerjain, apa yang kita lakuin, pendidikan kita terhadap anak-anak, sikap kita terhadap suami, manjanya kita, kadang-kadang sedikit ada percekcokan, diketahui mereka. Sehingga secara otomatis kalau terjadi apa-apa, pertengkaran kecil saja kita dengan suami, mereka tuh ikut campur. Kayak toa. Dardir, ngomong di belakang, kita ada di kandangnya orang aja. Paham nggak? Kita yang dikeroyok anak-anak. Berbeda apabila mertua kita adil, bijaksana. Maka mertua kita pun kadang-kadang memilih atau melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Syukur-syukur nggak usah lihat yang benar, nggak usah lihat yang salah, itu urusan keluarga anak saya nggak mau ikut-ikutan. Ada gelas pecah, ada piring pecah, ada lemari didobrak, itu bukan urusan saya. Syukur-syukur begitu. Tetapi kehadiran mereka di tengah-tengah rumah tangga kita ini terkadang menjadi sebuah kehancuran, takhbib. Jadi kalau Abi lihat di postingan-postingan tuh, takhbib itu pihak ketiga yang mencintai istri orang atau yang mencintai suami orang sehingga merusak rumah tangganya seseorang. Bukan itu saja. Itu betul. Tapi orang tuanya suami, ayahnya, ibunya, iparnya yang selalu ikut campur, yang selalu ngontrol, yang selalu mengendalikan rumah tangga kita pun, sehingga kita dengan suami kita cekcok terus, itu pun takhbib namanya. Sampai kalau terjadi perceraian, perpisahan, gara-gara mereka takhbib. Kata Rasul, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan termasuk golonganku seseorang yang telah takhbib terhadap suami istri sehingga rumah tangga mereka hancur. Tapi kalau tidak ada pihak ketiga tuh aman sebenarnya, anak-anak. Kita hidup di dunia lain bersama suami, bersama anak-anak kita, nggak ada satu orang pun yang komentar. Kita suka bersama, bertengkar diselesaikan, ada ribut-ribut kecil juga, insya Allah dengan sendirinya selesai. Tapi kalau ada orang itu ngomporin, jadinya manas-manasin. Kadang-kadang rumah tangga yang lagi baik-baik saja itu dinyalain sumbunya, cekrek, diprovokasi. Awas, bisa jadi ucapan kecil, ucapan rendah, kata-kata kalimat yang ringan tuh bisa jadi gede loh. Suami kita lagi duduk sama mertua kita, tiba-tiba mertua kita bilang sama suami kita, ngapain kamu mertahanin istri yang kayak gitu? Masih banyak kok yang lebih cantik, yang lebih kaya, kerja karirnya bagus lah. Kadang suami kita yang lagi damai-damai saja, lagi baik-baik saja, dikasih masukan begitu tuh, kan beda-beda ya kuat-kuatan ya suami. Ada suami yang baik, kuat, ada suami yang gampang terpengaruh. Iya juga ya mah. Iya tuh, si Lisa tuh cinta banget sama kamu, itu dokter. Coba bandingin sama istri kamu. Mertua ngomong gitu, gimana perasaan kita? Atau kita ribut sedikit lah, cemburu, gara-gara suami misalnya WhatsAppan sama perempuan lain, kan otomatis marah. Marah apa nggak kira-kira?
Marah, ngomel kan. Ketika kita marah, kedengeran sama mertua, sama ipar-ipar. Karena satu rumah. Nguping lah mereka. Wah, istri durhaka ini, istri durhaka. Langsung dicap, langsung dijustifikasi. Ketika suami kita keluar, diajak ngobrol sama keluarganya. Ada apa sih? Ada apa sih? Kok gitu banget istri? Kok berani ngebentak? Istri yang solehah tuh nggak begitu. Harusnya ini, harusnya itu. Kalau istri solehah tuh nggak berani ngangkat suara di depan suami tuh. Mas, udahan aja sih mas. Udah punya anak 2, udah punya anak 3. Tapi kalau hidupnya nggak sama mereka, kita punya rumah sendiri, punya privasi sendiri, marah-marahan gara-gara cemburu itu bisa akur lagi apa enggak? Bisa. Cemburu, marah-marahan, akur itu orang yang saling mencintai, itu rumah tangga tuh begitu anak-anak. Akur lagi, marahan lagi, akur lagi, marahan lagi, akur lagi, marahan lagi, begitu aja terus. Tapi kalau hidupnya sama mertua, akur, marahan, kedengar sama mereka, marahan pertama ini awas bisa jadi petaka besar nanti. Jangan macem-macem, harus kelihatan stay, rajin terus, jangan di dalam kamar, jangan main HP terus kamu. Ya. Jangan bentak-bentak suami, apalagi ada mertua ipar. Jangan ngeliatin wajah cemerut, harus selalu sopan. Secara syariat kamu harus menutup aurat, apalagi ada ipar. Harus bantuin masak, harus bantuin ngepel. Enggak, pertanyaannya capek apa enggak begitu? Capek apa enggak? Di sini enggak ada mertua aja kamu capek suruh piket. Apalagi ada mertua nanti. Mertua tuh kadang-kadang nggak ngomong di depan, ngomong di belakang. Di depan sama tetangga-tetangga di teras tuh. Mantu saya males main HP terus kerjaan. Boro-boro bantuin saya masak. Bantuin makan mah iya. Nasi 2 kilo beras habis sama keluarganya aja. Jadi omongan anak-anak. Kalau mertuanya gacor gitu. Tapi kalau mertuanya bisa nutup aib, sayang sama anak, sayang sama mertua, falyashkurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka untuk mencarinya nih, pertama betul nyari calon suami, tapi nasab juga perlu. Maksudnya, nasab tuh bukan berarti dia orang hebat, anaknya orang terkenal, anaknya orang kaya, bukan. Yang dimaksud kita mencari nasabnya suami, lihat ayah, ibu, dan kakak-kakaknya tuh baik apa enggak di masyarakat. Suka ngomongin orang apa enggak, suka bikin gaduh apa enggak, suka ngeghibahin orang apa enggak. Begitu maksudnya. Cinta banget sama suami boleh. Tapi kalau keluarganya jorok, omongnya kotor, Abi anjurin jangan. Meskipun kamu cinta mati, toh pada saatnya cinta itu sedikit demi sedikit berubah menjadi sayang. Artinya rada luntur cintanya, besar sayangnya. Gak selamanya cinta bersemayam dalam hati kita tuh. Karena hati itu mukallab. Maka penting banget nyari pasangan yang bijaksana, nyari orang tua yang bijaksana, nyari ayah ibunya yang bijaksana. Jadi enak. Nanti kita dianggap seperti anak sendiri, bukan dianggap seperti babu, seperti pembantu, diomongin dari belakang, digaji enggak, dikatain numpang, dikatain main HP terus, ya, dikatain istri yang durhaka, dikatain istri yang gak berguna. Coba bayangin, kamu tinggal di rumah orang-orang yang kamu tempati rumahnya pada bilang kamu tuh istri gak berguna. Sakit apa enak? Enak? Sakit apa enak? Sakit. Cari dulu ya, itu cari ya. Cari calonnya. Bagaimana carinya calonnya? Kamu cari-cari informasi lah. Kalau dia udah mulai cinta dunia, kebangetan sampai gila, kalau bisa jangan. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Maka setiap urusan dunia akan dijadikan sebagai pedoman, barometer.
Tuh lihat tuh istrinya Ferry tuh, itu kerja tuh di dokter, matanya sambil ngerikin ke kamu. Sedangkan kamu ibu rumah tangga. Padahal yang baik tuh kamu ibu rumah tangga. Tapi karena pikirannya nggak islami, lebih ke duniawi, sehingga bandingin kamu dengan profesi lain. Dibandingin enak apa enggak? Oh nggak enak. Kalau dibandingin sama orang negro ya enak, menang kita. Tapi kalau dibandingin, kamu tahu nggak menantunya Pak Haji Mansur tuh? Emang kenapa sih? Ya itu tuh rajin, nggak pernah main HP, baik sama suami, nggak pernah ngomel-ngomel sama suami, lemah lembut sama anak. Kamu harus paham, harus peka. Dia lagi nyindir kamu, harus peka. Dia tuh pengen kamu berubah, nggak begitu. Karena dipandang oleh dia kamu seperti itu. Padahal kenyataannya kan belum tentu. Maka bukan hanya rugi kamu, hancur lebur kalau sampai punya mertua yang nggak bijaksana. Hidup tuh hancur-hancuran. Bahkan mereka bisa ngerayu-ngerayu suami kita untuk ninggalin kamu sebagai istri atau menantunya. Ngapain sih bertahanin? Ngapain? Tinggalin aja. Orang nggak berguna begitu. Nah, sedangkan kamu, misal ayah udah nggak ada, ibu udah nggak ada, kakak udah nggak bisa minta tolong, mau kemana coba? Makanya cintailah laki-laki, tetapi cari juga nasabnya. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Wali dan 2 saksi itu butuh 6 syarat. Pertama, wali dan saksi itu harus Islam. Yang kedua, wali dan saksi itu harus baligh. Yang ketiga, wali dan saksi itu harus sehat, waras, berakal. Yang keempat, saksi dan wali harus merdeka. Yang kelima, saksi dan wali harus adil. Yang keenam, saksi dan wali harus apa? Harus laki-laki. Adil itu apa? Adil itu melaksanakan perintah Allah dengan baik. Selalu taat terhadap perintah Allah. Itu namanya adil. Hampir persis sama takwa lah. Kebalikan adil apa? Kebalikan adil itu fasik. Apa itu fasik? Khurujun minat ta'ah, keluar dari ketaatan, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, nggak zakat, punya uang banyak, nggak ada keinginan untuk naik haji, itu fasik namanya. Selalu ngelakuin dosa, isror, nggak taubat-taubat, itu namanya apa, Pak? Fasik. Jadi wali dengan 2 saksi itu harus adil. Paham ya? Wali itu siapa? Wali itu ayah kita. Yang kelak nanti akan nikahin kita itu adalah ayah kita. Tapi saya pernah mendengar ada orang dinikahin sama kiai, itu taukil namanya. Hakikatnya yang menikahkan itu adalah ayah kita. Tapi karena mungkin pengen punya kesan tabarruk, mencari berkah, sehingga ayah kita menyerahkan kepada sang kiai. Nanti Pak Kiai yang menikahkan kita nih. Maka itu namanya taukil. Sebenarnya nggak harus orang lain, wali sendiri yang afdol tuh, yang nikahin anaknya. Zaid, zawajtuka wa ankahtuka makhtubatakal karimah Natasha Aurelia Zahra binti, anakku ya, bimahri alfi rubiyah halan,
Terus dia jawab, qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madkur. Enggak butuh siapa-siapa kan? Cukup orang tuanya. Jadi kalau pernikahan ala syariat dan semua orang ngerti syariat dan mengunggulkan serta memprioritaskan syariat, enak nikah tuh sederhana aja. Ya, nikah zaman sekarang tuh nikah yang bikin repot. Apalagi yang diundang Abi bikin repot kalau nggak punya uang. 100 nggak habis lama-lama uangnya begitu. Iis nikah harus ngamplopin 100. Tasya nikah harus ngamplopin 100. Ya. Meli nikah harus ngamplopin 100. Nggak ngamplopin kan nggak enak. Kamu belum pada dewasa sih. Buduk pada acara nikahan melu mangane bae. Kondangan. Yang penting itu apa kamu tuh nggak diharapkan kedatangannya. Paham nggak? Yang penting amplop kamu tuh nyampe. Ini Tasya Matolib kirim. Itu tuh orang yang nikah mertuanya seneng banget. Ketimbang orangnya datang amplopnya nggak ada. Berarti numpang mangan gitu bocah meneng-meneng. Paham nggak begitu? Syukur-syukur orangnya ada, amplopnya datang. Jadi kalau ada orang nikahan, khitanan tuh bawa amplop. Paham nggak? Jangan kosongan. Kalau ngeliat budaya, Abi mah nggak pernah datang di kondangan apa-apa juga nggak tahu. Nah. Bawa amplop, nggak apa-apa. Sebesar Safira juga. Ini mah ngomongin sosial ya, bukan ngomongin syariat ya, ngomongin yang bikin ribet tuh ini. Tapi kalau kamu pengen diaku sebagai warga sosial yang baik, misalnya ini mah, sebentar lagi Mbak Meli nikah, maka ayo tuh siapin amplop, jangan cuma datang-datang doang. Itu bukan warteg gratis, paham? Bukan apa? Warteg gratis, majang foto apa ya, amplopin di kamu. Kan Mbak Meli pengen nagih nggak enak. Kamu bawa amplop nggak ke sini? Enak apa nggak ngomong gitu? Iya, tapi orang tuanya tuh kerasa. Iki santri, iki mene-mene rombongan ada 80 anak. Satu aja nggak ada yang amplopin coba ya. Kalau kau patungan kan seorang 20 lumayan. 20 dikali 10 200. 20 dikali 20 400. 800. 20 dikali 80 berarti 1.600.000. Lumayan 1.600.000. Ini kalau datang nggak ngamplopin, orangnya 80 itu prasmanan tok sang santri bae. Amplop ya belintong sang santri bae. Maka secara sosial kalau kamu pengen datang ngamplopin. Tapi kalau misalnya nikah, syukur-syukur nggak usah resepsian, nggak usah undang-undang orang, yang sederhana saja. Enaknya mah begitu. Cuman kalau begitu nanti kamu ya dianggap nggak bersosial aja. Jadi cukup apa? Ayah kita, kamu perempuan, ayah kita. Si cowoknya datang ke rumah sini, bawa uang buat mas kawin, terus panggil tetangga 2 buat saksi. Itu tuh sudah cukup. Paham kan? Ya, ayo sih ya, mulai. Siapa nama kamu? Agus, Pak. Gus, saya nikahin anak saya, Meli. Mas kawin 100.000 kontan. Saya terima nikahnya Meli, binti Bapak dengan mas kawin tersebut. Itu sah nikah. Dihadiri cuma 4 orang, 5 lah. Kamu perempuan, calon laki-laki, berarti berapa tuh? 2. Ayah kamu berarti berapa? Saksinya 2, berarti berapa? 5. Gak usah di gedung-gedung yang gede. Sah. Habis nikah bubar langsung jalan-jalan halal. Enak kan sebenarnya begitu. Cuman sekarang orang pada nggak berani nikah, minder nikah karena harus nyiapin uang 40 juta. Dari mana perjaka uang 40 juta tuh? Dari mana coba? Paling utang-utang dulu. Ayahnya, saudaranya nyumbang, dibikin ribet sudah. Panggung lah.
mas kawin lah, buat masak-masak di dapur lah. Nah, kamu jangan bikin beban. Kamu bilang sama ayah, ya yang sederhana aja sih ya. Gimana sederhananya? Nggak ada acara apa-apa, kawin kiai. Bukan kawin kiai, tetap ada buku nikah, tapi nggak usah ada acara-acara ya. Kamu rayu, bukan kamu maksa ya. Dia apa? Dirayu. Enggak, pokoknya harus nikah. Ini adalah momentum. Ini adalah kenang-kenangan seumur hidup. Ya tolong sih ya. Tahlilan aja tahlilan. Kayak orang mati we tahlilan. Ya apa kayak marhabanan tak apa gitu. Nanti lama kelamaan ayah luluh. Tapi kadang-kadang orang tua tuh malu anak-anak. Sebab membandingkan anak tetangganya dengan kamu. Tetangganya resepsinya luar biasa. Ada drum band, ada burok. Ya kamu misalnya nggak ada drum band, nggak ada buruk, kan malu orang tua kamu. Ini nih maksudnya kawasan, suasana dan lingkungan yang nggak baik tuh ini. Manggil Dian Anik cuman ya tetangga kamu, dar dur, manggil sang penceramah, coba berapa puluh juta itu. Sedangkan kamu cuman kobil tuh sama wedang Banyu Putih. Malu apa enggak? Malu itu enggak. Tapi sebenarnya bagus banget itu kalau orang tuanya itu nggak belenakan sama tetangga-tetangga. Orang tuanya tuh malu, gengsi, minder, itu tuh yang salah. Penyakit itu tuh. Apa namanya? Penyakit malu sehingga harus maksa-maksa ngutang ke bank 40 juta buat nikahan. Yang penting kelihatan tetangga-tetangga buar gitu, hebat gitu. Maksain, nikah gitu tuh maksain. Padahal nikah tuh gampang sekali. Umur berapa aja nikah tuh enak. Bisa jadi kamu lagi ngaji sama Abi ini udah pada punya suami, enak. Kamu tinggalnya di Pondok Putri, yang laki-laki pada kerja, entah di Jakarta atau di mana, itu enak banget. Bawa telepon, sayang, malam-malam, enak pisan itu. Iya kan begitu harusnya. Surat-suratan, romantis-romantisan, yang kangen pengen ketemu dong, ini, ayo pulang cepetan. Minta uangnya 1 juta buat skincare apa. Enak, praktis nikah tuh. Seumuran Safira aja bisa dinikah. Kalau udah balik kan udah nikah. Belum balik juga nggak apa-apa dinikah. Walinya ridho walinya. Kan nikahin Hasan. Sah nikahnya. Kalau bisa jangan digauli dulu seumuran segini. Kalau dicium-cium sok, dipelorotin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya digauli jangan, masih kecil. Rasulullah melamar Sayyidatuna Aisyah di umur 6 tahun, dilamar 6 tahun. Dinikahin umur 9 tahun. Jadi kamu itu nggak kawin, ketuaan sebenarnya. Ya, kamu tuh tua-tua belum ada nikah. Tapi beda kan tradisi Islam dengan tradisi lokal kita nih, yang suasana kita, pergaulan kita, lingkungan kita tuh udah nggak jelas. Nggak jelas nih, pengennya apa gitu. Nikah dipersulit, pacaran dihalalkan. Nggak masuk akal. Nikah ya Pak, ngomaning nikah ya. Malam minggu, ada calon kita datang, Rudi. Orang tua, akidahnya gimana? Kenapa Pak? Tahu Rudi itu ajnabi, mampir ke rumah Bapak, mau ngelamar anak, ngapel ke rumah Bapak, tapi belum ngelamar, belum nikah, Bapak kok welcome, nggak nikahin saja. Apa jawabannya? Belum ada biaya, belum siap, belum punya uang, materi aja pikirannya. Kalau belum mental nggak apa-apa, kalau belum ada ilmu masuk akal. Belum ada ilmu anak saya. Belum ngerti talak itu apa, li'an itu apa, zihar itu apa, belum ngerti. Nyari ilmu dulu deh. Sampai ngerti rumah tangga, baru nikah. Maunya saya begitu. Tapi kan jawabannya orang tua zaman sekarang kan begitu. Belum ada biaya buat resepsinya. Padahal itu seremonial semua, prosesi semua anak-anak. Yang sebenarnya nggak harus dikerjain. Justru kalau dikerjain, ada sebagian orang yang haram. Ada mabok-mabokan di situ. Berkah dari mana kamu pernikahan?
Ada biduan yang auratnya kelihatan, joget-joget. Kamu santri. Ngundang orang seperti itu. Ngundang syahwatnya para suami-suami orang. Ngundang syahwatnya mata-mata laki-laki. Kamu nikah. Ingin membangun bahtera rumah tangga seperti Ali dan Fatimah. Seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Seperti Rasulullah dengan Siti Khadijah. Tapi yang kamu undang bokong geal-geol. Ya gimana ceritanya? Pengen sakinahnya tuh gimana? Joget-joget, mabok, main judi. Awas, hati-hati. Yang dikhawatirkan itu bukan awal rumah tangga kamu menjadi rumah tangga yang sakinah. Tapi justru sebaliknya. Makanya yang berkah pengajiannya jelas pengajian. Tahlilan. Kalau pengajian kiainya mahal, nggak usah undang kiai. Udah tahlilan marhabanan gitu. Enak kan gitu. Nggak usah berat-berat nikah tuh. Ini penyakit hati yuk. Kita sebagai orang tua tuh nggak enakan. Tetangga ini buruk, tetangga itu drum band, tetangga itu Dian Anik, tetangga itu panggungnya gede, tetangga itu masa kita. Jadi ini orang nih terpengaruh oleh siapa? Tetangga. Kelihatan bahwa di dalam pikirannya itu kosong, nggak ngerti syariat, nggak ngerti Islam, nggak kenal baginda Rasul. Pasti itu maksudnya. Wasbir ala ma yaqulun, harus dipakai itu tuh. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka, harus dipakai. Ya, jangan ikuti kebanyakan orang, aktsaron nas yudilluka an sabilillah. Jangan mengikuti mayoritas orang, sebab mengikuti mayoritas orang itu bisa menyesatkan kamu di jalan Allah. Nah, kita nggak begitu. Kita serba ikut-ikutan apa-apa. Ini begini ikut. Jadi kita selalu jadi ekor. Nah, nggak pengenkah kita jadi kepala yang bisa nyetir orang, yang bisa memprogram masyarakat? Kita selalu ikut. Sunatan coba ada walimahnya sekarang. Haji ada walimahnya. Nikah walimah. Berapa yang harus diamplopin tuh berapa? Dalam satu keluarga saja, Iis nikah tak amplopin abis itu. Iis punya anak lahiran, ya walimatut tasmiyah, ngamplopin maning. Nanti anaknya gede sunatan, ngamplopin maning. Iisnya naik haji, ngamplopin maning. Iisnya mati, ngamplopin maning. Nah, orang mati kan diamplopin kan? Kalau enggak beras. Berat banget kita nih maksudnya. Enggak seadanya aja. Tapi nggak nyalain tradisi dan budaya, sok-sok saja. Cuma kalau bisa kamunya jangan ikut-ikutan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rokok Abi udah beli dah. Nanti istirahat dulu.